balik lagi ke acara kesayangan kita, Jam Kids. Nah, adik-adik masih inget nggak sih arti Jam Kids kita itu? Kalau adik-adik lupa, yuk mari ikut Kak Novi dan Kak Dwi gerakan Jam Kids ini supaya adik-adik lebih ingat. Kita mulai yuk Kak, yuk. Jesus, you are my protector. Oke. Sebelum kita mulai acara kita, coba dilihat dulu kanan kiri adik-adik. Masih ada nggak mainan yang berantakan? Nah, kalau ada mainan yang berantakan, dirapikan dulu ya. Simpan dulu. Jadi adik-adik bisa tetap fokus untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman, dan berdoa bersama-sama. Sebelum kita mulai, adik-adik kita mau berdoa dulu nih. Tapi akan membantu kita dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah tolong kami. Dan sekarang kita akan mulai ibadah kita. Tuhan, pimpin kami semua dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, lagu pertama kita hari ini, dengar dia panggil nama saya. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita semangat memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Lagu kedua kita kali ini sering dinyanyikan sama adik-adik. Masih ingat nggak lagu Rumahku Bukan di Sini? Yuk semuanya kita nyanyi bareng-bareng. Rumahku bukan di sini, bukan di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Rumahku bukan di sini, bukan di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Oh, ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Rumahku bukan di sini, rumahku bukan di sini, bukan di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Rumahku bukan di sini, bukan di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Ayo teman-teman,
siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Ayo teman-teman, ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Mari pulang bersama-sama, mari pulang bersama-sama, mari pulang bersama-sama. Oke adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita mau angkat satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tertanam di dalam hatiku sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tertanam di dalam hatiku sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa mendengarkan firman. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh diberi kesempatan mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kali ini Kak Meta mau ngajarin tentang peduli. Tahu nggak adik-adik apa itu peduli? Peduli itu artinya kita memperhatikan. Habis itu kita juga membantu orang yang kita perhatikan itu. Peduli sama siapa aja ya? Nih Kak Meta kali ini mau cerita salah satu tokoh Alkitab yang sangat peduli dengan orang lain. Namanya Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang terpopuler di Israel. Dia adalah raja kedua di Israel yang berhasil melawan Goliat. Nah, saat dia menjadi raja,
Raja Daud memikirkan Raja Saul yang sudah menjahatinya. Kenapa ya dia masih peduli? Karena Raja Saul mempunyai anak bernama Yonatan. Yonatan adalah salah satu anak Raja Saul yang berteman baik dengan Raja Daud. Tapi saat Raja Daud menjadi raja, Raja Saul dan Yonatan sudah meninggal karena kan perang. Tapi Raja Daud memikirkan Yonatan teman baiknya. Dia berpikir, bagaimana ya dia bisa berbuat baik kepada Yonatan, sahabatnya itu. Dia berpikir. Akhirnya dia berpikir, apakah mungkin keturunan Yonatan masih ada? Ada nggak ya adik-adik? Ada yang ingat nggak? Nah, akhirnya salah satu hamba Raja Saul bernama Ziba. Kakak ulangin ya. Ziba. Coba adik-adik tiruin. Ziba. Nah, nama hambanya itu bernama Ziba. Ziba kemudian menghadap Raja Daud. Lalu dia mengatakan bahwa masih ada nih satu keturunan dari Yonatan yang masih hidup. Wah, saat dengar berita itu, Raja Daud senang banget. Ini kesempatan dia nih. Kesempatan ngapain ya kira-kira? Kemudian Ziba membawa anak dari Yonatan. Ada yang ingat nggak namanya adik-adik? Ingat? Ada yang tahu? Masa sih lupa? Kakak-kakak di sekolah minggu pasti pernah ngajarin. Siapa namanya? Namanya Mephiboset. Mephiboset. Nah, bukan kebetulan sih, berkat rencana Tuhan, Mephiboset itu mengalami pincang. Karena pincang dia dipapah. Nah, saat dia dibawa, Mephiboset itu ketakutan. Dia takut mendapatkan hukuman dari Raja Daud karena kakeknya Raja Saul pernah berbuat jahat kepada Raja Daud. Lalu Raja Daud bilang apa ya kira-kira? Raja Daud bilang bahwa gak usah takut Mephiboset, karena aku mengasihimu. Saat Mephiboset mendengar itu, Mephiboset senang dong tentu teman-teman. Nah, lalu Raja Daud juga memberikan ladang punya kepemilikan Raja Saul kepada Mephiboset. Bukan cuma itu, bahkan Raja Daud juga menyediakan fasilitas kepada Mephiboset agar dapat makan semeja dengan raja. Wah, seneng banget. Coba deh adik-adik pikirin, kalau misalnya adik-adik diajak makan sama presiden. Wah, seneng banget dong. Bisa makan semeja setiap hari lagi. Oh, baik banget ya. Padahal Yonatan sudah meninggal, tapi Raja Daud masih mikirin temennya ini sampai ke keturunannya. Wah, betapa sangat peduli ya. Coba teman-teman ingat, teman-teman udah peduli belum ya sama teman-teman kalian di sekolah, sama teman-teman kalian di sekolah minggu, sama mama papa di rumah? Coba lihat mama papa di rumah lagi sibuk ngapain ya? Bisa bantu-bantu nggak? Atau kalian malah bantuin berantakin mainan? Nah, kakak yakin nih, adik-adik semua di rumah pasti mau menjadi anak yang peduli kepada orang tua, teman-teman, semua yang ada di lingkungan kalian seperti Raja Daud. Bener kan? Bener. Oke, semuanya nih ikutin kakak ya. Saya mau menjadi anak yang peduli seperti Raja Daud. Kurang cerah sekali lagi ya. Wah kakak lihat kalian gak ada yang niru nih. Sekali lagi, saya mau menjadi anak yang peduli seperti Raja Daud. Oke, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Jangan lupa nanti nonton lagi cerita-cerita firman Tuhan selanjutnya. Minta papa-papanya setelin di YouTube GSKI Gajah Mada. Adik-adik, sebelum kita akhirin, kita berdoa dulu ya sama-sama. Masih ingat kan sebelum berdoa kita harus ngapain?
Angkatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang peduli kepada sesama. Kami mau menjadi seperti Raja Daud. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam Mazmur 11 ayat 7. Sekali lagi adik-adik ya, Mazmur 11 ayat 7. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Sekali lagi adik-adik ya, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Sampai di sini ibadah online kita tutup dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami telah beribadah dan kami juga telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun kami untuk belajar semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Bye-bye.